no, Kristen no, terus apa? Saya komunis, saya komunis. Oh, saya komunis dengan santun. Kalau kita membayangkan komunis di Indonesia itu tidak ada santun dulu, kasar. Usai didemo ribuan warga, pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang, "Saya komunis." Saya komunis. Oh, saya komunis. Anak-anakku sekarang Cina, umur kemajuannya 24 tahun, katakan 25 tahun, diukur dari tahun 98. 98 Indonesia yang sudah naik hampir bersamaan dengan Cina, dipotong, hancur lagi, nol lagi. Cina naik terus, menjadi raksasa dalam segala hal. Apa raksasanya? Raksasa yang newcomer ini. Raksasa pendatang baru itu mesti kuat kan, daripada raksasa tua. Apa raksasa tua? Kaum kapitalis Eropa itu hidup ratusan tahun kaya. Kapitalis Amerika ratusan tahun kaya dan tua. Lebih disalib oleh komunis yang berpaham jangan pilih kucing untuk menangkap tikus, yang penting bisa nangkap tikus. Itu filsafat daripada Deng Xiaoping. Komunis yang menyatukan orang Arab Sunni dan orang Timur Tengah yang Syiah, disimbolkan oleh Saudi dan Iran. Komunis yang menyatukan. Itulah bukti bahwa kucing jangan pilih warnanya, pilih yang bisa menangkap tikus. Lantas kurang bukti apa lagi pemerintah, MUI, Kementerian Agama, dan aparat penegak hukum untuk menceret Panji Gumilang ke ranah hukum dan ranah-ranah kebijakan negara lainnya. Karena jika kita lihat bahwasanya kasus komunis ini merupakan salah satu paham yang penyebaran pahamnya komunisme, Marxisme, Leninisme itu dilarang di bumi Indonesia. Terserah mau difatwai oleh Majelis Ulama haram maupun makruh maupun halal, Majelis Ulama tidak punya hak. Dia hanya ulama, bukan Tuhan, bukan Nabi, bukan Rasul. Kita harus merdeka. Merdeka apa namanya? Roh. Kita punya roh kan? Mengapa punya roh? Karena hidup. Merdekakan roh kita ini. Setelah merdeka, akal, punya akal kan? Merdekakan akal supaya pikirannya bagus. Setelah itu merdekakan ilmu. Nah, itu namanya manusia merdeka. Membawa serta Deputi Direktur Jenderal Pusat Partai Komunis China, Rao Huihua, Duta Besar China untuk Indonesia, Xi Feng, dan para pejabat partai. Ketika menerima para delegasi partai, Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Sumarno, dan Wakil Menteri Luar Negeri M. Fahir. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan pertemuan itu digelar dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi antar kedua negara. Selain itu, pertemuan juga membahas sejumlah kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan China, termasuk diantaranya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, serta proyek lainnya di bidang infrastruktur dan energi. Apa agamamu? Agama kok ditanya itu? Padahal saya menganjurkan jangan pernah tanya agama, tapi pingin saja karena ini orang Cina ya. Padahal itu kurang bagus dalam pergaulan. Saya mengatakan itu kurang bagus, tapi saya terpaksa bertanya karena akan meneliti. Buddha? No. Hindu? No. Kristen? No. Terus apa? Saya komunis. Saya komunis dengan santun.
Kalau kita membayangkan komunis di Indonesia itu tidak ada yang santun dulu, kasar. Termasuk kita-kita yang muslim juga kasar-kasar. Jadi punya kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi kasar. Lantas kenapa seorang Panji Gumilang dengan tegas mendeklarasikan dirinya sebagai seorang komunis hingga hari ini masih diam diri, masih adem-adem aja lah ya. Pemerintah seolah-olah tidak mau tahu, tidak mau dengar, atau memang sengaja karena dia komunis dan juga dia mengaku bermazhab Bung Karno, seolah-olah pemerintah tutup mata, tutup telinga, tutup hati, sehingga hingga sampai hari ini belum ada kebijakan-kebijakan terkait dengan pernyataan-pernyataan, sikap dan kegiatan-kegiatan Panji Gumilang yang sudah sangat meresahkan. Ya, saya melihat memang gaya kepemimpinan dari presidensi itu dekat dengan rakyat dan betul-betul presidensi itu memahami masalah yang dihadapi oleh rakyat, sehingga yang saya baca kemiskinan di RRT bisa turun drastis karena policy yang beliau sangat tajam sekali. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu Panji Gumilang seakan tak henti-hentinya membuat kontroversi. Ia bahkan sampai didemo oleh ribuan warga di sekitar Indramayu lantaran ajaran yang dibawakan olehnya diduga sesat dan melenceng dari sunnah Islam. Bagaimana tidak, sempat heboh pelaksanaan sholat Idul Fitri yang menyatukan laki-laki dan perempuan, memperbolehkan santrinya berzina hingga meragukan Al-Quran. Terkini, Panji Gumilang mengaku bahwa dirinya adalah seorang komunis. Saya komunis, anak-anakku sekarang Cina. Umur kemajuannya 25 tahun diukur dari tahun 1998. Pada 1998 Indonesia sudah naik hampir bersamaan dengan Cina dipotong, hancur lagi nol lagi. Cina naik terus menjadi raksasa segala hal, kata Panji Gumilang dilansir akun TikTok @inferno_the_channel. Panji Gumilang menyebut ekonomi Cina adalah kekuatan dunia yang dapat menyalip kapitalis Amerika Serikat dan Eropa. Cina sebagai pendatang baru harus kuat daripada raksasa tua. Kaum kapitalis Eropa sudah hidup ratusan tahun. Kaya kapitalis Amerika Serikat ratusan tahun sudah tua, jelas Panji Gumilang. Kekuatan Cina, lanjut Panji, tidak dapat terlepas dari peran Deng Xiaoping yang terkenal dengan pernyataannya tidak peduli apakah itu kucing putih atau kucing hitam. Selama bisa menangkap tikus, itu adalah kucing yang baik. Jangan pura-pura kucing yang menyayangi tikus seperti yang dilakukan oleh kaum imperialis kapitalis. Seperti menyayangi rakyatnya tapi tidak mencengkram. Bahasa Cina begitu, entah ngerti entah tidak orang Cina itu, papar Panji Gumilang.